Halo adik-adik SMP yang akan melaksanakan UN. Perkenalkan, nama kakak Kisni. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai soal UN dan pembahasannya. Sebelumnya, di UN SMP kali ini ada 4 mata pelajaran yang akan dibahas. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada bahasa Inggris, yang ketiga ada ilmu pengetahuan alam, dan yang keempat ada matematika. Yuk simak soal dan pembahasannya berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, ada sebuah tulisan, peringatan merokok membunuhmu. Pertanyaannya, maksud iklan tersebut adalah mengajak masyarakat titik-titik. A. Membeli rokok, B. Membunuh rokok, C. Menutup pabrik rokok, dan D. Menjauhi rokok. Pembahasannya, ketika ada tulisan merokok membunuhmu, maksudnya ialah jika dampak buruk dari rokok ialah dapat menyebabkan kematian, sehingga harus dihindari oleh masyarakat. Maka jawaban yang tepat adalah D, menjauhi rokok. Soal selanjutnya, perhatikan iklan berikut. Rumah dijual cepat. Dijual sebuah rumah. 1. Tipe 48/90 di perumahan Cempaka Mas Blok A1. 2. Lingkungan nyaman, bebas banjir dan dekat dengan pusat kota. 3. Harga 200 juta, nego. 4. Hubungi 02112345667 Dino. Pertanyaannya, kalimat fakta dalam iklan tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Untuk soal seperti ini, kita harus cermat dalam memperhatikan soal. Yang pertama, yang dipertanyakan adalah kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat atau informasi yang benar-benar terjadi dan tidak diragukan keasliannya. Pada kalimat pertama, tipe 48/90 di perumahan Cempaka Mas Blok A1. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena memang terjadi seperti itu. Pernyataan yang kedua, lingkungan nyaman, bebas banjir, dan dekat dengan pusat kota. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang dipaparkan oleh si penjual berdasarkan pendapat si penjual, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai fakta karena tercampur dengan opini. Yang ketiga, harga 200 juta atau nego. Karena harganya belum pasti, maka kalimat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kalimat fakta. Dan yang keempat, hubungi 02112345667 Bapak Dino. Kalimat tersebut kalimat fakta. Sehingga jawaban pada pertanyaan tersebut adalah poin K. Kalimat nomor 1 dan 4. Karena kalimat nomor 1 dan 4 adalah kalimat fakta. Tips pada soal seperti ini, perhatikan dengan baik-baik isi dari pernyataan. Apakah pernyataan tersebut merupakan kalimat fakta atau opini dari si penulis? Pelajaran kedua, bahasa Inggris. Pada soal pertama, ada sebuah tulisan seperti berikut ini. I'm afraid I can't go with you to the supermarket. Linda comes and asks me to go with her. We should finish our school assignment together. I'll be home before 6. Olive. Pada teks tersebut penulisnya adalah Olive. Pertanyaannya adalah what kind of text is it? Maksud dari pertanyaan tersebut adalah jenis teks apakah yang ditulis Olive? Jika kita simak dari artinya, teks tersebut menceritakan jika Olive tidak bisa pergi karena diajak Linda untuk mengerjakan tugas bersama. Maka jenis teks tersebut adalah short message atau memo. Dan pada 4 poin pilihan terdapat pada poin D, a short message, karena teks tersebut merupakan pesan singkat dari Olive. Soal selanjutnya masih terdapat tulisan yang sama dengan soal sebelumnya. Pertanyaan pada soal ini berbeda.
yakni Who do you think Linda? Menurut pertanyaan tersebut, siapakah Linda? Berdasarkan tulisan di atas, dijelaskan jika Olive tidak bisa pergi ke supermarket karena ingin mengerjakan tugas bersama Linda. Maka jelas bahwa Linda adalah teman Olive. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah poin A. She is the reader phrase. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. Soal pertama. Gambar berikut menunjukkan gelombang transversal sebanyak titik-titik. Mari kita perhatikan gambar tersebut. Pada gambar gelombang terdapat 1, 2, 3. 3 bukit, 1, 2, dan 2 lembah. Menurut teori gelombang, satu gelombang terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Pada gambar tersebut terdapat 3 bukit dan 2 lembah. Maka gambar tersebut memiliki 2,5 gelombang. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Pada tabel tersebut terdapat 4 zat dan 2 indikator. Yang pertama ada zat P, Q, F, dan S. Kemudian ada indikator lakmus merah dan lakmus biru. Pertanyaannya, berdasarkan pada tabel tersebut, zat yang berupa zat asam adalah titik-titik. Menurut teori asam, suatu zat dikatakan asam jika membuat lakmus merah asam dan lakmus biru asam. Dan suatu zat dikatakan basa jika membuat lakmus merah biru dan lakmus biru biru. Mari kita simak zat tersebut. Yang pertama, zat P. Zat P membuat biru lakmus merah dan membuat biru lakmus biru. Maka zat P dikatakan basa. Yang kedua, zat Q. Zat Q membuat lakmus merah dan lakmus biru. Maka zat Q dikatakan zat yang bersifat netral. Kemudian zat R membuat lakmus merah biru dan membuat lakmus biru. Maka zat R merupakan zat basa. Yang selanjutnya zat S. Zat S membuat lakmus merah dan lakmus biru merah. Maka zat S adalah zat asam. Maka jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah poin D, S. Karena zat S membuat lakmus biru dan lakmus merah berwarna merah. Selanjutnya, matematika. Ada sebuah pertanyaan. Harga 3 kg gula dan 5 kg beras adalah Rp 52.500. Sedangkan harga 4 kg gula dan 3 kg beras adalah Rp 42.500. Harga 1 kg beras adalah titik-titik. A. 7.000, B. 7.500, C. 5.000, dan D. 8.600. Mari kita simak pembahasannya. Untuk menjawab pembahasan soal seperti ini, mari kita membuat permisalan. Misal, gula sama dengan X dan beras sama dengan Y. Maka kita tulis di sini 3X ditambah 5Y sama dengan 52.500. Kemudian 4X ditambah 3Y sama dengan 42.500. Selanjutnya kita hitung dengan substitusi. Caranya kita mencari satu angka yang bisa dibagi oleh X ataupun Y. Misalnya kita ambil angka 3 dan angka 4. Angka 3 dan angka 4 jika dikalikan menjadi 12, maka kita ambil angka 12 untuk menyamakan nilai X. Maka di sini kita tulis 12X ditambah 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita tulis 20
Y sama dengan, untuk harganya kita kalikan 4. 52.500 dikali 4 adalah 210.000. Untuk mengingatnya kita tulis di sini 4 sebagai tanda bahwa 12 didapat dari 3 dikali 4. Kemudian untuk yang bawahnya kita tulis kembali di sini 12x. 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, kita tulis di sini 3. 3 dikali 3y sama dengan 9y. Dan 42.500 dikali 3 sama dengan 127.000. Setelah kita samakan penyebutnya, mari kita hitung. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian 20 dikurangi 9y sama dengan 11y. Selanjutnya 21.000 dikurangi 127.500 adalah 82.500. Untuk mencari nilai y, 11y sama dengan 82.500. Untuk mencari nilai y, maka kita hitung 82.500 dibagi 11. Maka hasilnya adalah 7.500. Maka untuk jawaban pertanyaan tersebut adalah poin B, 7.500. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui ada sebuah segitiga A, B, C, D, E. Jika AD sama dengan BB 4 cm dan DE 5 cm, maka panjang BC adalah titik-titik. Apakah A 10 cm, B 40 cm, C 6 cm, dan D 8 cm? Mari kita simak pembahasannya. Diketahui segitiga AD panjang AD adalah 4 cm dan DB adalah 4 cm. Maka jika AB panjangnya adalah 8 cm. 8 cm didapat dari 4 ditambah 4 cm. Kemudian diketahui panjang DE 5 cm. Dan yang ditanyakan adalah panjang BC. Untuk menghitung panjang BC, maka kita pakai rumus AD per DE, AD per AB sama dengan DE per BC. Kita masukkan angka-angkanya. AD 4 cm dan AB 8 cm. Kemudian DE 5 cm. Dan BC masih kita tanyakan. Kita misalkan menjadi X. Maka untuk mencari X sama dengan 8 dikali 5 dibagi 4. Maka X sama dengan 8 dikali 5 adalah 40 dan 40 dibagi 4 adalah 10 cm. Maka panjang dari B ke C adalah 10 cm. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah poin A, 10 cm. Sekian pembahasan beberapa soal dari mata pelajaran yang akan di-UN-kan untuk SMP. Ada tips dan trik. Tips yang pertama, pastikan semua soal lengkap. Tips yang kedua, kerjakan soal-soal yang kamu anggap mudah. Tips yang ketiga, jangan terlalu lama mengerjakan satu soal. Ingat, hanya dalam kurun waktu tertentu kamu harus mengerjakan berbagai macam soal. Jadi, kerjakan dengan cepat dan tepat. Tips
tips selanjutnya, rajinlah mengulang soal-soal yang sama di berbagai bank soal untuk UN SMP.